Halo sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Oke, langsung aja. Pada video kali ini kita beri judul Bukan Paulus yang salah, tapi pikiranmu yang jahat dan kadrun. Video ini adalah tanggapan dari komentator yang menuduh bahwa Paulus itu licik, Paulus itu penipu. Ya, berikut ini komentarnya. Ya, komentator atas nama Helena Jihan. Wah, bagus ya namanya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih buat pemilik akun atas nama Helena Jihan ya. Setidaknya komentar Anda mewakili orang-orang lain yang juga masih berpikiran seperti Anda. Menganggap bahwa Paulus itu penipu, Paulus itu licik ya. Oke, kita baca dulu komentarnya. Helena Jihan mengajukan dasar ayat tulisan Paulus yang dipakai adalah 2 Korintus pasal 12 ayat 6 yang ditulisnya dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian yang dilingkari merah itu ya, teman-teman. Yang saya lingkarin biru. Saya lingkarin biru dengan garis merah itu. Siapapun yang membacanya pengakuan Paulus di atas cukup dengan pengetahuan bahasa anak SD akan dapat segera mendeteksi bahwa Pauluslah penipu dan penuh kelicikan tersebut berdasarkan pengakuannya sendiri. Jadi menurut Helena Jihan di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 16 ini, Paulus mengaku bahwa dirinya adalah penipu dan licik. Kira-kira begitu ya. Sekali lagi, perhatiin yang saya lingkarin biru, kemudian saya garis merah itu. Siapapun yang membacanya pengakuan Paulus di atas cukup dengan pengetahuan bahasa anak SD. Gitu. Ya, ini kalau anak SD-nya pinter tidak seperti Helena Jihan, tentu tidak akan berpikir seperti Helena Jihan. Bagaimana? Oke, kita langsung aja ya. Teman-teman, sebelum kita akan membuktikan bahwa tuduhan Helena Jihan terhadap Paulus itu sama sekali tidak benar ya. Saya mengajak teman-teman untuk memperhatikan juga tulisan yang ditulis oleh teman rekan sekerjanya Paulus, yaitu Petrus. Yakni yang tertulis dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Perhatikan baik-baik teman-teman. Petrus ini temannya Paulus ya. Dia sudah memperingatkan. Jadi di zaman itu, di zaman mereka masih hidup ya, perhatiin baik-baik. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kata Petrus ini ya. Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bla 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 ya. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Perhatiin baik-baik. Petrus sudah memberitahu kita bahwa dalam surat-surat Paulus itu memang ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Perhatiin sekali lagi ya. Ini peringatan dari Petrus, temannya Paulus, memberitahu kita semua. Hati-hati mas bro, mbak sis kalau membaca tulisan Paulus ya. Karena memang dalam tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami. Nah, kalau Anda nggak paham bisa jadinya gagal paham. Gagal paham diajarkan jadinya paham yang salah. Salah paham, kemudian berkembang menjadi paham yang salah. Di video-video terdahulu, saya sudah sering membuktikan ya, banyaknya orang yang salah paham terhadap ajaran Paulus. Disangkanya Paulus mengajarkan Trinitas. Allah itu 3 pribadi, kata Paulus. Padahal faktanya tidak. Tidak ada satupun tulisan Paulus yang mengatakan bahwa Allah yang benar itu ada 3 pribadi. Tidak ada. Tetapi ada tulisan-tulisan Paulus yang disalahpahami
dianggapnya Paulus mengajarkan Trinitas. Padahal itu hanya anggapan atau asumsi orang-orang yang sudah gagal paham atau salah dalam memahami tulisan-tulisan Paulus. Nah, itu sudah sering saya bahas di video-video terdahulu. Nah, kali ini yang disalahpahami adalah 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Mengapa Helena dalam hal ini dia salah paham, teman-teman? Ya. Mengapa Helena ini salah paham? Atau mungkin sebagian dari Anda juga berpikiran sama seperti Helena ketika membaca 2 Korintus 12 ayat 16. Sebenarnya masalahnya bukan tulisannya Paulus. Sebagaimana judul video ini saya beri judul, bukan Paulus yang salah, tapi pikiran yang jahat dan kadrun. Jadi kalau Anda membaca surat Paulus dengan pikiran, dengan asumsi yang sudah dalam benak Anda, pokoknya Paulus ini rasul palsu, pokoknya Paulus ini sesat, maka Anda membaca surat-surat Paulus bisa salah paham. Mengapa salah paham? Karena paham di pikiran Anda sudah salah. Dalam berbagai kesempatan, termasuk di video-video terdahulu, saya sering memberikan analogi. Sebenarnya orang-orang yang sering menyalahpahami tulisan-tulisan Paulus, ini tidak ubahnya atau sama halnya dengan orang-orang yang juga sering menyalahpahami ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja beda objek. Ya. Para pembenci Paulus salah memahami tulisan-tulisan Paulus. Para pembenci Al-Quran salah memahami teks-teks Al-Quran. Spiritnya sama, kebencian. Jadi kalau saya sudah benci banget dengan Paulus, maka saya membaca tulisan Paulus akan dianggap, loh ini salah, ini salah, ini salah, ini sesat, ini kejahatan Paulus. Begitupun kalau dalam benak saya sudah berpikir, ya, pahamnya sudah salah ya, bahwa Al-Quran itu sesat, ya, maka membaca ayat-ayat Al-Quran, ini Al-Quran salah, ini Al-Quran salah, ini Al-Quran salah. Akan selalu begitu polanya. Itulah yang terjadi jika pikiran pembaca sudah kadrun. Kadrun itu bahasa Arab, artinya butek atau tidak bersih atau kotor. Ya. Jadi membaca sesuatu itu jadi negatif semua. Mengapa? Karena pikirannya sudah negatif. Oke, sekarang saatnya kita ulas ya. Tuduhan dari Helen tentang surat Paulus 2 Korintus 12 ayat 16. Yang menurut Helen, ya, ini adalah pengakuan Paulus sendiri bahwa Paulus adalah penipu, Paulus adalah orang yang licik. Ya, teman-teman, ini lucu sebenarnya. Menafsirkan tulisan Paulus ini sebagai, wah ini bukti Paulus mengaku dirinya orang yang licik dan penipu. Itu kan cara logikal fallacy ya teman-teman. Logika berpikir yang sesat. Kalau seandainya Anda itu penipu, masa Anda akan nulis, saya ini licik, saya ini penipu? Nggak mungkin. Seorang penipu tidak akan mengatakan, saya ini penipu, saya ini licik. Nggak mungkin. Nah, begitupun tuduhan yang dilontarkan kepada Paulus hanya dengan mencomot 2 Korintus 12 ayat 16. Ini tuduhan yang sangat ngawur. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman. Kalau Anda hanya membaca ayat 16, kemudian Anda bingung, kemudian Anda menafsirkan bahwa ini adalah ayat pengakuan Paulus dirinya adalah penipu dan licik. Jelas sekali, Anda salah paham. Buktinya, saya tampilkan, teman-teman bisa baca mulai dari ayat 11 ya. Harusnya dari ayat 11 terus ya sampai ayat 21. Tapi kita mulai aja dari sekitar ayat 14 ya teman-teman. Ayat 14, ayat 15, ayat 16, ayat 17 nanti akan jelas. Coba perhatiin baik-baik teman-teman. Dengan hati yang jujur, dengan pikiran yang bersih, jangan ada prasangka jahat terhadap Paulus. Kemudian baru kita baca. Baca baik-baik ya. Mulai dari ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Ya, ini suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus ya.
Kita lanjutkan. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Jadi Paulus sudah bilang, saya ini bukan menginginkan harta kalian, tapi saya ini datang untuk kalian. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Nah, dalam hal ini Paulus seperti memposisikan dirinya seolah-olah dia sebagai orang tua. Jadi Paulus tidak butuh harta jemaat. Kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan. Ayat 15. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, kata Paulus. Paulus bilang, aku mengorbankan milikku. Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masa aku semakin kurang dikasihi? Ya, ini gaya bahasanya Paulus ini retorika ya, teman. Bertanya dijawab sendiri, bertanya dijawab sendiri. Orang-orang cerdas itu kalau ngomong kan begitu. Ya. Kemudian perhatiin ayat 16 dan ayat 17. Jangan dipisah ya. Ayat 16 dan 17 ini satu kesatuan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Perhatiin kalimatnya Paulus. Ayat 17. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang daripada antara mereka yang kuutus kepada kamu? Ayat 18. Perhatiin baik-baik. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sahabat-sahabatku ya. Kalau kita memperhatikan dengan teliti ayat 14, 15, 16, 17, 18 sebagai kesatuan, kita paham. Ayat 16 itu bukan berarti Paulus bilang, saya ini licik dan penipu. Bukan. Justru bermakna sebaliknya. Kalau di bahasa Indonesia kan sehari-hari, kalian yang selama ini menuduh saya ini mau take for granted atau mau menipu, mau memanfaat kalian. Kalian salah paham, Mas Bro. Saya ini malah mengorbankan diri saya buat kalian. Di ayat 17-18 ya. Adakah kami mengambil keuntungan dari kalian? Tidak. Jadi gitu kira-kira kalau dalam bahasa sehari-hari ya. Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa anggapan orang-orang yang selama ini menuduh dirinya licik, dirinya menipu, mau memanfaatkan jemaat, itu salah tuduhan. Beda dengan pendeta-pendeta sebagian ya, oknum-oknum pendeta di zaman sekarang. Memanfaatkan jemaat, kemudian pada akhir bulan atau awal bulan minta perpuluhan, memperkaya diri, jemaatnya kerja susah-susah, pendetanya kaya raya, foya-foya, anak sekolah di luar negeri, hidupnya, gaya hidupnya glamor. Itu kan banyak dilakukan oleh oknum-oknum pendeta di zaman sekarang. Nah, beda dengan Paulus. Paulus justru mengatakan dia bekerja, bahkan dia yang membantu jemaat. Ya. Jadi apa yang dituduhkan atas oleh pemilik akun Helena terhadap Paulus dengan mencomot ayat 16 itu salah tuduh. Mengapa bisa salah tuduh? Karena fahamnya sudah salah. Maka ketika membaca tulisan Paulus jadi salah faham. Paulus sama sekali tidak mengatakan aku ini licik dan menipu kamu. Tidak.
Tapi tulisan Paulus di ayat 16 oleh Helena diartikan begitu. Ini pengakuannya Paulus sendiri bahwa Paulus menipu dan licik. Anda salah paham membaca tulisan Paulus. Ya, teman-teman, ingat lagi peringatan dari temannya Paulus yaitu Petrus. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16 yang tadi sudah saya bacakan. Dalam surat-surat Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami. Hati-hati ya. Jadi orang-orang yang pandai berintelektual, pandai mengungkapkan kata-kata secara retorika, itu memang kadang-kadang kata-katanya bisa disalahpahami. Saya mau kasih contoh teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu lah. Teman-teman mengikuti atau pernah nonton channel YouTube-nya Gus Arya ya. Gus Arya yang NKRI harga mati itu. Gus Arya pernah mengatakan menantang Profesor Dr. Egy Sujana ketika Egy Sujana mengatakan tentang Allah yang mengajarkan atau menyuruh membuat khilafah dan sebagainya begitu ya. Nah, Gus Arya mengatakan begini, coba buktikan, tunjukkan Allahmu itu. Nah, kemudian pernyataan Gus Arya ini dipelintir oleh orang-orang yang tidak memahami, dianggapnya Gus Arya sedang melecehkan Allah. Katanya Gus Arya ini tidak percaya Allah. Gus Arya menantang Allah. Padahal Gus Arya sama sekali tidak menantang Allah. Yang dia tantang adalah konsep Allah yang diajarkan oleh Egy Sujana. Jadi ketika Gus Arya bilang, buktikan Allahmu itu, bukan berarti Gus Arya menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi Gus Arya sedang menantang orang yang mengajarkan konsep Allah menurut versinya. Ayo buktiin, saya memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut saya begini-begini, menurut kamu begitu-begitu. Ayo buktiin Allahmu. Kira-kira begitu ya. Ya, tapi pernyataan Gus Arya ini disalahpahami oleh banyak orang juga. Ya. Kemudian contoh yang kedua teman-teman. Zaman Presiden Abdurrahman Wahid dulu, sebelum menjadi presiden ya, yaitu Gus Dur. Gus Dur masih di zaman Pak Harto. Sebelum Pak Harto lengser, Gus Dur pernah bilang begini, Pak Harto ini kalau tidak jadi presiden lagi, wah Indonesia akan rusak. Nah, pernyataan Gus Dur itu kemudian dipahami atau ditangkap oleh banyak orang, diartikan berarti Gus Dur ini mendukung Pak Harto. Itu buktinya Gus Dur bilang, kalau Pak Harto tidak jadi presiden lagi, Indonesia akan rusak. Loh, berarti Gus Dur mendukung Pak Harto. Biar Pak Harto jadi presiden terus. Heboh orang. Nah, kemudian banyak orang yang menyalahpahami pernyataan Gus Dur. Sampai asal sudah ribut, kemudian dilakukanlah tabayun. Ya, tabayun itu artinya meneliti, menyelidiki dengan seksama, memastikan, baru menyimpulkan. Itulah tabayun. Maka banyak orang, beberapa orang itu datang ke Gus Dur. Kemudian tanya, Gus Dur, benar nggak Gus Dur berkata bahwa kalau Pak Harto tidak jadi presiden lagi, Indonesia akan rusak? Betul, kata Gus Dur. Betul, saya memang bilang begitu. Loh, maksudmu apa Gus? Berarti kamu mendukung Pak Harto untuk jadi presiden lagi? Gus Dur bilang, loh enggak. Itu kan tafsiran Anda. Loh terus maksudmu gimana Gus? Kalau Pak Harto tidak jadi presiden lagi, Indonesia akan rusak. Terus kalau Pak Harto jadi presiden, bagaimana Gus? Dijawab sama Gus Dur. Kalau Pak Harto tidak jadi presiden lagi, Indonesia akan rusak. Tetapi kalau Pak Harto jadi presiden lagi, Indonesia tambah rusak. Oh. Nah, baru orang-orang bilang, oh,
Jadi selama ini mereka menuduh atau menyangka Gus Dur menginginkan Pak Harto jadi presiden lagi, itu salah paham. Ya. Nah, teman-teman, itu contoh ya kesalahpahaman yang sering terjadi. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau mendengarkan pernyataan seseorang, itu harus diklarifikasi, diteliti baik-baik. Lah kalau dulu di zaman Gus Dur masih hidup, bisa diklarifikasi, langsung ditanyain Gus Dur. Zaman sekarang Gus Arya masih ada, disalahpahami, bisa ditanyain Gus Arya apa maksudnya ini, bisa diklarifikasi. Lah ini tulisan Paulusnya sudah tidak ada, maka kita harus membacanya dengan sangat hati-hati. Caranya gimana? Bandingkan dengan tulisan-tulisan Paulus yang lain. Tadi Anda membaca 2 Korintus 12 ayat 16, jangan mandek di ayat 16 kemudian ditafsir-tafsirkan sendiri. Baca dong ayat-ayat sebelumnya. Ini konteksnya apa? Nah, ketika kita teliti membaca ayat sebelumnya, mulai dari ayat 11, 12, 13, ayat 14 saja deh. 14, 15, 16 tidak dipisahkan dengan 17 dan 18. Jadi jelas bahwa Paulus sama sekali tidak sedang berkata atau mengaku saya ini penipu dan licik. Bukan. Tapi justru Paulus menegaskan di ayat 17 dan 18. Saya baca sekali lagi ya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu? Jadi Paulus justru menegaskan, apakah selama ini aku licik? Aku menipu kalian? Saya melakukan semua ini untuk mengambil untung dari kalian? Tidak. Ya, kira-kira begitu pernyataan Paulus, ya. Jadi buat teman-teman yang pikirannya tidak berfaham salah dan tidak salah paham, tidak kadrun terhadap Paulus, tentu membaca ayat ini tidak akan sembrono mengartikan, menafsirkan bahwa di ayat 16 itu adalah pengakuan Paulus bahwa dirinya adalah licik dan penipu. Bukan ya. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih ya. Sip.